Dan yang menariknya dari diskusi itu saya dapatkan bahwa salah satu penyumbang masjid itu ada dari siswa SMP Negeri 1 Banda Aceh. Jadi itu Silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Baru-baru ini saya berkunjung ke Kanada atas undangan University of Toronto dan pemerintah Kanada bersama teman-teman dari Kementerian Agraria, teman-teman dari Prof. Kurniawarman dari Universitas Andalas. Kami sebenarnya kunjungan ke sana dalam rangka untuk melihat bagaimana penanganan mitigasi terhadap masyarakat asli atau First Nation atau orang Indian kalau orang kita lebih tahu di sini. Khususnya dalam hal penanganan terhadap tanah-tanah adat di Kanada. Tapi alhamdulillah dalam kunjungan ini saya berkesempatan waktu hari Jumat, sholat Jumat, ya kan, sempat saya sholat Jumat di Kanada, khususnya saya sempat sholat Jumat di Toronto, dan saya lihat perkembangan Islam di sana sangat baik. Umumnya dari pendatang-pendatang yang ada, karena di sana itu kan banyak kali diaspora, banyak kali pendatang dari Pakistan, dari India, dari Bangladesh, Timur Tengah, termasuk juga dari Indonesia. Bahkan menurut penuturan Pak Dubes, Pak Tumpak Simajuntak, Dubes Indonesia di Kanada, bahwa ada lebih kurang 25.000 diaspora Indonesia itu ada di Kanada, yaitu orang-orang yang Indonesia asal yang sekarang telah menjadi warga negara Kanada. Tapi yang lebih banyak itu dan itu mereka itu tinggalnya di beberapa kota besar. Ada di Ottawa, ada di Montreal, ada di Toronto. Tapi saya sempat dari beberapa negara bagian sempat berkunjung ke Toronto yang menjadi kota bisnisnya Kanada. Yang menarik di sana, teman-teman Bapak sekalian ini, bahwa perkembangan komunitas Indonesia sangat bagus di sana. Bahkan mereka telah berhasil memiliki masjid tersendiri yang di bawah kesatuan IICT, yaitu Istiqlal Islamic Center of Toronto. Jadi Istiqlal Islamic Center of Toronto ini saya sempat ketemu dengan direkturnya, ketuanya Pak Subhan Bumi. Kalau kita pernah ingat, misalnya kalau kita belajar fakultas hukum, khususnya hukum adat, kita pernah dengar namanya misalnya Prof. Bushar Muhammad. Jadi Pak Subhan Bumi ini adalah anak Prof. Bushar Muhammad yang sekarang telah berdomisili di Toronto. Beliau ini berhasil menggerakkan komunitas Muslim Indonesia di Toronto untuk membelikan sebuah gereja yang dimiliki dulunya oleh United Church. Karena gereja ini tidak digunakan lagi, karena di sana mungkin negara terlalu bebas dan perkembangan agama khususnya itu orang karena kebebasan agama, gereja-gereja banyak yang tidak digunakan lagi, sehingga salah satunya dijual dan dibeli oleh masyarakat Muslim Indonesia yang ada di Toronto. Ini hebatnya masjid ini, itu harganya sebuah negosiasi, betul-betul kata menurut Ustaz Subhan Bumi ini betul-betul kuasa Allah. Kenapa? Kalau kita lihat, tidak mungkin kita bisa memiliki sebuah masjid dan bisa membeli sebuah gereja di sana. Tapi pada awalnya mereka bisa mengumpulkan uang sampai, jadi harga gereja itu 600.000 dolar Kanada, kira-kira 7 miliar. Jadi mereka bisa kumpulkan 400 daerah setengah uangnya. Jadi daerah 4 miliar masyarakat Muslim Indonesia Kanada bisa mengumpulkan uang sendiri. Yang tidak tercukupi ini akhirnya atas bantuan, kita mungkin pernah dengar Ustadz Hadi Hidayat, beliau membuat rekaman YouTube-nya, yaitu mengajak umat Islam Indonesia beramai-ramai berpartisipasi untuk membantu membangun, melunasi harga gereja ini untuk jadikan masjid Indonesia pertama ini. Alhamdulillah dalam waktu 1 bulan itu terkumpul dana sampai dengan 3 miliar sehingga masjid ini bisa dimanfaatkan pada bulan Ramadan tahun 2021. Yaitu betul-betul menurut Ustaz Subhan Bumi, betul-betul kuasa Allah yang tak diperhitungkan sebelumnya. Kita masyarakat Muslim yang berasal dari diaspora Indonesia bisa membeli masjid dan di Toronto dan diselesaikan pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021. Saya sempat kunjungi ke masjid ini, saya sangat kagum. Dia berada di countryside sedikit keluar daripada Toronto, tapi di pinggir jalan besar. Pas kami pulang
dari kunjungan ke lapangan, kami singgah di masjid dan rupanya karena suasana persaudaraan yang begitu baik antara masyarakat Muslim, masyarakat Indonesia yang ada di Kanada, khususnya di Toronto dengan kita, tahu-tahu kita disediakan makanan di situ dan kita yang lama tak makan nasi, hampir 10 hari nak makan nasi, berada di sana makan dengan makanan menyesuaikan. Tapi kita bisa dapat lontong, bisa dapat semua di masjid itu. Dan Alhamdulillah saya lihat ini satu yang dilakukan oleh saudara Muslim kita dari Indonesia di Kanada ini, di mana mereka itu, gereja ini yang dimiliki oleh United Church ini, yang awalnya tidak berfungsi lagi dan masyarakat di sekitar itu tidak menggunakan lagi, setelah beralih fungsi menjadi masjid, masyarakat sekitar datang, duduk, sekedar bincang-bincang. Di bawah itu digunakan sebagai common place, tempat pertemuan. Di tingkat 2, di atas itu digunakan sebagai masjid. Dan saya tanya kepada Ustaz Subhan, kenapa Ustaz diberi namakan Istiqlal? Ini untuk mengenang Masjid Istiqlal yang ada di Jakarta dan sebagai simbol daripada masyarakat Muslim Indonesia di Kanada. Khususnya di Toronto. Saya sempat bertemu salah satu imam yang kebetulan keluar asal orang Kenya. Pas mau maghrib, kita dialog dengan beliau dan beliau sangat senang kedatangan tamu-tamu dari delegasi dari Indonesia dan kebetulan Alhamdulillah salah satunya ada dari Aceh. Saya sendiri dari dosen Universitas Shah Kuala, dosen hukum adat Universitas Shah Kuala. Dan yang menariknya dari diskusi itu saya dapatkan bahwa salah satu penyumbang masjid itu ada dari SMP. Jadi siswa SMP Negeri 1 Banda Aceh. Jadi itu dinyatakan oleh Ustaz Subhan Bumi, Pak Dr. Adli ini Alhamdulillah setelah Ustaz Hadi Hidayat membuat rekaman di YouTube-nya dan masif didengar oleh seluruh rakyat Indonesia dalam jangka 1 bulan, sudah terkumpul uang 3 miliar dan termasuk penyumbangnya itu ada dari SMP Negeri 1 Banda Aceh yang mengumpulkan uang jajannya selama 1 minggu. Jadi pengumpul uangnya juga dari Aceh ada juga katanya. Jadi kita bangga ya, kita dari waktu beliau ngomong dengan kita, bangga kita terhadap masyarakat kita di sana walaupun jauh dari negerinya, tapi suasana, nilai-nilai keislamannya, suasana itu masih tetap terpelihara. Kemudian memang pemirsa sekalian, Kanada ini sejak merdeka tahun 1867 dan berada negaranya di kawasan paling utara kawasan Amerika ini, hingga kini hanya kira-kira lebih kurang 1% penduduknya beragama Islam. Dan suasana toleransi yang terbangun di sangat-sangat bagus dan betul-betul antara sesama baik antara orang kita yang ada di sana yang sedang bermustautin di Kanada itu terasa seperti mereka itu tidak ada diskriminasi dan mereka sangat senang berada di sana dan menitip salam kepada kaum muslimin semua yang ada di Indonesia, khususnya yang telah menyumbang pembangunan masjid ini sehingga menjadi kebanggaan umat muslim yang berasal dari Indonesia di Kanada. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.